Selamat pagi teman-teman sekalian, masih di channel Dunia Filsafat. Pada kesempatan ini kita akan berbicara mengenai paradigma filsafat di dalam dunia pendidikan. Jadi pendidikan di Indonesia ini memang tidak bisa lepas dari suatu paradigma agama. Karena mayoritas umat Islam Indonesia ini terbesar juga ya, ketiga di dunia, sehingga ada aspirasi-aspirasi mengenai nilai-nilai agama di dalam pelaksanaan berbagai lini kehidupan, termasuk juga adalah pendidikan yang tentu saja yang sangat syarat dengan nilai-nilai keislaman atau agama itu adalah perguruan tinggi Islam. Tidak bisa dipungkiri memang bahwa perkembangan pengetahuan, sains, dan teknologi dikembangkan oleh dunia di luar Islam, yaitu peradaban Barat, Eropa ya. Mereka menciptakan teknologi, mereka menciptakan cara-cara meneliti, metodologi penelitian, sehingga bisa menghasilkan suatu pengetahuan, sistem analisis tentang sosial, humaniora, bahkan politik. Jadi analisisnya sangat tajam gitu ya, dalam mendeskripsikan juga, bahkan mengkritisi juga. Sehingga setiap manusia yang menggunakan akalnya secara optimal, dia akan sampai kepada suatu pencapaian pengetahuan yang baik. Ini bukan persoalan mereka beragama apa atau dari latar belakang apa, tapi siapapun manusia yang menggunakan akalnya, mereka akan bisa mencapai suatu posisi berpengetahuan. Ya, perguruan tinggi di Indonesia juga mereka memasukkan ilmu-ilmu yang tentu saja bukan hanya ilmu agama saja, bukan hanya perspektif dari orang misalnya Islam saja, tapi mengambil misalnya ilmu ekonomi dari luar juga kan, juga belajar ilmu tentang teknik, sehingga perguruan tinggi di perguruan tinggi Islam di Indonesia ya mereka harus bisa memahami tentang paradigma keilmuan yang bersifat ilmiah, bukan suatu pengetahuan yang bersifat agama gitu. Bersifat agama di sini adalah tidak berdasarkan dogma. Nah, dari itu ada hadirnya paradigma, misalnya integrasi ilmu agama dengan ilmu ilmu alam, integrasi ilmu agama dengan ilmu dunia gitu kan. Di Bandung ada yang disebut dengan paradigma wahyu memandu ilmu gitu. Nah, di sini bahwa pengetahuan itu memiliki dua jenis ya, mungkin pengetahuan berdasarkan epistemologi dari agama, pengetahuan kedua pengetahuan berdasarkan epistemologi sains, dan karena itu harus diselaraskan gitu. Nah, keinginan untuk menselaraskan pengetahuan agama dan pengetahuan profan dunia ini, sains, melahirkan misalnya Islamisasi sains, Ismail Razi Al-Faruqi gitu. Tentu saja tujuannya bukan untuk melegitimasi suatu pengetahuan dengan menempel-nempelkan ayat misalnya, atau melegitimasi dengan otoritas ayat suci gitu. Sebenarnya ini sebagai suatu pencarian gitu, pencarian untuk mendapatkan suatu pengetahuan, dan pengetahuan manusia itu banyak. Pengetahuan berdasarkan dari pengalaman, pengetahuan berdasarkan dari rasionalitas,
pengetahuan berdasarkan dari informasi pewahyuan agama kepada seorang nabi itu kan. Nah dari sini memang tugas seorang intelektual adalah berusaha untuk memiliki banyak perspektif, dan perspektif itu jangan dibiarkan menjadi sesuatu yang bersifat terpisah-pisah gitu kan, tapi harus dijadikan sebagai suatu paradigma yang tentu saja di mana seseorang dengan banyaknya pengetahuan, banyaknya perspektif tidak membuatnya menjadi bingung. Nah, makanya paradigma yang bersifat holistik itu harus dikembangkan gitu kan. Tidak boleh seseorang yang belajar agama tapi dia tidak mengetahui tentang sains perkembangan sains, tidak mengerti matematika, tidak mengerti ilmu sosial, hanya memahami tentang pengetahuan yang bersifat doktriner saja, tidak bisa. Begitu juga dengan mereka yang memiliki pengetahuan sains, tidak bisa mereka mereduksi bahwa pengetahuan, kebenaran, sumber pengetahuan hanya berdasarkan dari pengalaman, observasi saja, atau dari rasionalitas saja. Tapi ada pengetahuan yang bersifat pewahyuan, di mana untuk bisa memahami hal tersebut ya harus menjalani suatu pembelajaran dengan metode khas dari ilmu agama. Jadi memang disebut dengan integrasi itu, ini adalah menuju suatu pada paradigma, menuju kepada suatu kesadaran, cara yang berpikir secara utuh. Pada akhirnya kita akan berbicarakan mengenai kemanfaatan. Lalu apa manfaatnya gitu? Kalau suatu pengetahuan hanya untuk pengetahuan saja, tentu saja ini disebut dengan pengetahuan murni gitu kan, seperti filsafat. Ini kan untuk sesuatu pengetahuan demi pengetahuan gitu kan. Tapi tentu saja manusia itu memiliki kemampuan untuk menerobos batas. Tidak mungkinlah manusia memahami pengetahuan tapi untuk pengetahuan itu tersendiri gitu. Pengetahuan itu ya untuk kehidupan si manusia itu sendiri. Bisa mendapatkan suatu pengetahuan, tentu saja itu akan memberikan suatu kemanfaatan kepada kehidupannya. Bagaimana kalau suatu paradigma yang bersifat holistik tentang integrasi ilmu agama, ilmu sains menjadi suatu paradigma di dalam pemikiran seseorang. Dia akan memandang realitas, dia akan menganalisis realitas sosial budaya dan berusaha untuk menetapkan nilai-nilai nilai yang tentu saja yang bersifat universal, yang baik, yang bisa membuat kehidupannya lebih baik, tidak membuat kehidupan orang lain menjadi lebih buruk. Itulah implementasi dari bagaimana tujuannya kita berpengetahuan yang bersifat holistik itu. Kita tidak bisa membiarkan kita bahagia sendiri. Nah, di sini orang lain harus bahagia. Dan tentu saja untuk membuat orang lain bisa bahagia itu kita harus belajar bagaimana membuat orang lain itu bahagia. Nah, di sini kan ini harus menggabungkan antara kesadaran rasionalitas dan batin gitu. Nah, integrasi pengetahuan antara agama dan sains itu berusaha untuk membangkitkan rasionalitas dan kehendak juga batin agar bisa membuat hidup dirinya bahagia dan bisa membantu orang lain untuk bisa lebih bahagia. Sepertinya kesempurnaan manusia itu bukan hanya mengenai menyempurnakan dirinya sendiri, tetapi salah satunya adalah membuat orang lain hidupnya lebih sempurna, jauh dari kesusahan. Itulah mungkin kesempurnaan itu ya, berbagi kesempurnaan. Dan memang ini membutuhkan suatu pendidikan.
Dan pendidikan yang bersifat memiliki paradigma yang bersifat agama, paradigma sains, paradigma filosofis, ini akan membuat manusia bisa lebih memiliki banyak perspektif, sehingga dia bisa melihat banyak hal, bisa mempelajari banyak hal, dan berusaha untuk menemukan suatu ide utama, sehingga terhindar dari yang namanya relativisme, terhindar dari ambiguitas, terhindar dari ketidakbermanfaatan gitu kan. Kita belajar ilmu itu karena kita ingin hidup kita bermanfaat. Kita ingin belajar ilmu yang punya paradigma berperspektif banyak itu agar kita pemikiran tidak mengalami solipsisme, tidak relativisme, tidak solipsisme, dan tidak kebingungan. Dan ketika ilmu pengetahuan tidak bisa membangun suatu paradigma yang holistik,